V2 20 cos omega T plus 45 derajat volt. Maka besarnya tegangan V1 tambah V2, jangan lupa ini adalah fasor ya. Kalau fasor semuanya harus sama. Kalau dalam sin semuanya dalam sin. Kalau dalam cos semuanya harus dalam cos gitu ya. Dan frekuensinya harus sama. Kalau frekuensinya beda tidak bisa dijumlahkan ya. Jelas? Di sini ada catatannya. A sudut 10 artinya magnitudnya A, sudutnya 10 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah A-nya. A-nya berapa? Ketika V sama dengan V1 tambah V2. Begitu ya. Nah, dalam fasor nih. Jadi kalau kita lihat V1 min 10 sin dirubah ke cos menjadi 10 cos min 30 ditambah 90 karena sinus itu ditambah 90 supaya jadi cos ya. Supaya jadi cos tambah 30. Nah, sampai sini dulu Pak. Biasa? Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian V1-nya boleh dijadikan rektangular, boleh rektangular atau dijadikan polar. Kalau kalian mau pakai kalkulator biasa, yang ada mode kompleksnya tentu lebih mudah dalam rektangular dulu ya. Tapi kalau kalian punya atau supaya gampang, kalian install di HP kalkulator yang namanya Hyper Scientific Calculator. Gitu ya. Jadi nanti si V1 dimasukkan dalam bentuk polar, V2 juga dalam bentuk polar. Gitu ya. Terus dijumlahkan nanti keluar. Nanti keluar kalian cari bentuk polarnya juga. Nanti ketemu 29,77 sudutnya 50 derajat. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah magnitudnya yang A-nya berarti 29,77. Itu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Yang kedua, nyari daya rata-rata yang diberikan oleh sumber arus. I 6 ampere, sudutnya 0 derajat. Nah ingat, daya rata-rata itu muncul hanya di R. Sedangkan di L dan C tidak ada daya rata-rata. Gitu ya. Yang ada hanya daya reaktif. Kalau daya rata-rata itu muncul hanya pada R. Gitu. Nah, pakai rumus, boleh pakai apa? Pembagi arus boleh ini ya, yang ke R nih ya. Yang ke R, pembagi arus yang carinya I1, yang ke R adalah yang ke kanan, yang ke kiri nih. J1 min J4 dibagi seluruhnya. Z seluruhnya yaitu J1 min J4 plus 5 gitu ya. Dikalikan sumber arusnya. Nah, ternyata sumber arusnya bukan 6 sudut 0 nih, tapi 2 di sini ya. Maaf salah nih. 2 nih. 2. Kalau 6 ya ganti 6 gitu ya. 2 ampere. Dijumlahkan ini nanti ketemu merubah ke dalam polar. Ya, rubah ke dalam polar nanti ketemu IA1-nya adalah 1,029 sudutnya min 121 derajat gitu ya, atau dalam rektangular jadi seperti ini. Boleh mencari I2, tapi sebenarnya I2-nya tidak dibutuhkan karena kita akan mencari harga rata-rata. Harga rata-rata itu adanya hanya di resistor gitu ya.
setengah I kuadrat R sama dengan setengah kali sekian, gitu ya. Sedangkan pada induktor dan kapasitor rata-ratanya adalah 0, gitu. Jelas? Jadi nanti ketemu S-nya adalah setengah P0 kali I. Nanti ketemunya, kalau ini apa? Daya kompleks ini ya, daya kompleksnya nih. Kalau P-nya adalah sudah 2,647. Jadi S-nya nggak perlu dicari. Kecuali ditanyakan daya kompleksnya ya. Kalau daya kompleksnya baru hitung S sama dengan setengah kali P0 kali I konjugat. Gitu ya. P0-nya dicari 5 kali I1 gitu ya. Yang bawah ini faktor 1 kali 1 di R ya. Sekian atas bernisnya mau di ini juga boleh. Ini kita lihat ini 40 derajat, 45 derajat dan seterusnya. VI T sama dengan 8 sin 4T dikoskan jadi min 90. Jadi tulis saja VI-nya 8 sudut min 90. Ingat omeganya adalah 4 gitu ya. Bentar. Kita lihat ya. Jadi V1 adalah R dibagi Z total. Dicari dulu Z totalnya adalah R tambah jatuh per J omega J tambah J omega L gitu ya. Nah 1 per J omega C-nya dicari dulu. Omega C-nya, omeganya 4, C-nya 0,0625 farad gitu ya. Nanti ketemu 1 per J2, 1 per J berapa? Nol 0,5 kali 4 adalah 2, jadi J2. Kali VI ya, VI-nya adalah 8 sudut 90 atau min 8J. Nah, kalikan 2 jadi min 16 min 90 dibagi sekian gitu ya. Nanti ketemu sekian. Nanti kalau dalam kos boleh nih jadi berapa nih? Salah. Ini jadi minus ini ya. Kalau dalam kos minus ini nih. Nah, begitu. Kalau dalam sin tambah lagi 90 ya, ditambah dikurangi 90 kalau ke sin jadi plus min 135 gitu ya. Tapi karena min 135 enggak ada, jadi di sini min 45 derajat. Jadi isinya adalah yang A gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi ini nggak perlu dikepasorkan. Maaf. Nggak perlu dikerektangularkan. Aja langsung. Pasor lah. Begitu lalu dikosinus. Ada paham nggak nih? Halo? Paham Pak, paham. Kamu paham Taruli ya? Yang lain paham nggak nih?
Nanti kasih tahu taruh ya, jangan di ujiannya tapi di ininya dikasih bimbingan sebelum ujian ya. Diketahui bahwa VT 120 cos 377T plus 45 derajat. IT-nya adalah 10 cos 377T min 10 derajat. Carilah besarnya daya rata-rata yang diserap oleh jaringan pasif. Sudah saja kalau ini P kali I gitu ya. Sudutnya di kosinus beda sudut nih. Kosinus beda sudut antara T, P dan I gitu ya. Jadi PI sama dengan I-nya adalah min 10. Jadi langsung 45 dikurang min 10. Masukkan pakai kalkulator nanti ketemu 344,2 watt. Begitu isinya yang C. Gitu ya. Ketika beban dihubungkan ke suatu tegangan 220 volt RMS, frekuensinya 50 Hz, beban tersebut menyerap daya 4 kW tertinggal. Nanti kalau tertinggal dia bersifat kapasitif gitu ya. Bersifat kapasitif. Dengan faktor dayanya 0,65. Hitunglah besarnya nilai kapasitor yang diperlukan untuk menaikkan faktor daya sekian gitu ya. Oh maaf, tertinggal ini bersifat induktif. Harusnya kapasitif ya. Kenapa? Coba lihat. Cos theta sama dengan 0,5. Theta I-nya adalah 49 derajat. Tangen theta 1 sama dengan Q1 dibagi P. Atau Q1-nya adalah P kali tangen theta 1. Yaitu 4 kilowatt di kemudian theta 2-nya inginnya sekarang faktor I 0,9 dari theta 2. Kamu 1 kilo VAR. Nanti QC-nya Q1 min Q2 yaitu 1,3. Ini 2 tidak konsisten maaf ya. Ini harusnya 2, juga pakai titik. Berarti ini salah ini. Oh, 2000 sekarang. 2000 maaf nih. Ini 2, sekarang K. K PAR ya. 2,7396 kilo VAR. Jadi kapasitornya adalah IC dikali omega kali PRMS kuadrat. Ininya 2000 sekian ya. Ini 2000 nih, ingat nih. Bukan 2 kilo. Atau saya gantilah, saya ganti ke bahasa Inggris. Ingatnya ini 2000 nih ya. 2739, sekian dibagi 2 pi kali frekuensinya 50 Hz
tegangan RMS-nya adalah 220 volt. Nanti ketemu 180 mikrohenry. Begitu. Ketemunya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C ya. Nah, begitu itu yang MC-nya multiple choice. Ada pertanyaan yang multiple choice? Yang esai nih. Yang esai dengan menggunakan analisis mesh, carilah arus I1 dan I2 besarnya, gitu ya, berarti magnitudenya. Pada rangkaian di bawah ini. Kenapa answernya B ini? Harusnya ini tidak answer B ya. Maaf nih. Kebanyakan. Stop dulu, maaf. Lihat esainya nih. Menggunakan analisis mesh, hitung I1 dan I2. Gitu ya. Kalau analisis mesh, kalian ubah semuanya dalam bentuk fasor. Gitu ya. Dan ini sudah dalam bentuk fasor, jadi gampang ya. Jadi ini min 40, sudut 30 derajat. Supaya gampang, ini harusnya boleh atau boleh begini ya. Boleh ini J10 min J20 kali I1 dikurang, ini harusnya min J20 kali I2 ini ya. Ini harusnya min J20 kali I2. Min J20 kali I2 gitu ya. Jadi nanti ketemu ini pindah si 40-nya pindah ke kanan, si ininya jadi min 10 min J10 I1 min, ini harusnya min ya, harusnya min J20 I2 sama dengan 10, kemudian dibagi 10 semuanya, jadi nanti ketemu min J2 sama dengan 4 sudut 30 gitu ya. Dalam bentuk matriks, mesh kedua 50 sudut 0 ditambah ini ditambah, harusnya ini minus ya, minus. Maaf, saya yang salah. Ini harusnya minus, jadi benar ini.
harusnya minus. Saya inikan dulu ya. Minus, minus. Supaya ngerti. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi di sini jadi plus. Betul. Yang tadi betul. Nah, kemudian yang mes 2 50 sudut 0 ini dari ya supaya ini kenapa jadi ini caranya dari minus ya. Minus dari minus 20 I1 plus 40 min J20 I2 sama dengan 0. Nanti di susun dari I1 semua digabung. Ini diperkecil dibagi 10 semuanya ya. Min jadi plus, tapi yang ini pindah ke sini harusnya di ini dulu ya. Supaya kalian tidak pusing. Nanti dulu. Jadi jangan terlalu loncat, gitu ya. Nah, ini jadi minus. Dibagi 10 ya. Dibagi 10 semuanya. Nah, seperti itu. Sekarang baru dibagi di apa? Dikali min 1 semuanya. Dikali min 1. Dikali min 1. Dikali min 1 semuanya ya. Lama banget. Nah, dikali min 1, jadi nanti ketemunya adalah maaf nih, agak lelet. Bentar. Wah. Lama. Ini jadi min J 2 I1, bentar ya. Tuh. Nulisnya lama nih, harus di stop dulu. Maaf ya, di stop dulu supaya nulisnya cepat. Maaf, bentar. 0 derajat.
Nih, jadi gini ya. Jadi setelah diberikan dengan 2I1 min 4 min J2 dengan 5 derajat. Mencari I1 dan I2, sistem metode Kramer. Kalau metode Kramer jadikan bentuk matriks gitu ya. Jadi bentuk matriks nanti I1 diganti Y-nya ya. Yang J min J ini yang tadi ini J1, ini min J-nya 4 30 derajat, yang lainnya tetap J2-nya diganti jadi 5. J2. Nanti ketemu delta-nya sekian. I1 adalah delta 1 di delta, nanti ketemu gitu ya. Karena I2 delta 2 dibagi ketemu. Diberikan rangkaian, carilah besarnya nilai tahanan ZL sehingga dayanya maksimum. Nah, ininya harus harus di delete gitu ya. Diberikan rangkaian pada gambar 2 di bawah ini, dicarilah besarnya nilai tahanan ZL, R berarti ya, ini berupa R, sehingga daya yang diserap adalah maksimum dan berapa besarnya nilai maksimum tersebut. Jadi, tegangan dulu, berarti kita cari tegangan ya, cari tegangan di ZL. Nah, supaya gampang, pakai metode Thevenin. Pakai metode Thevenin, angkat dulu ZL-nya, kemudian karena ada sumber yang tak bebas, maka kita insertkan 1 ampere sumber arus ini 1 ampere, sedangkan sumber tegangannya kita short circuit. Tapi yang sumber ini, yang sumber tak bebasnya tidak boleh dihilangkan gitu ya, tidak boleh dihilangkan. Jelas? Jadi yang A-nya dulu nih, pakai KCL, pakai node KCL, nanti min V0 per 1, karena ini 1 ohm nih ya, 1 ohm, dikurang V0 per J1 nih, min J1, terus dikurang V0 min V2 dibagi minus J sama dengan 0. Ini pakai ini siapa? Apa namanya? Node 1 ini, di node 1 nih ya, node 1. Untuk mencari V2-nya berapa atau V0-nya berapa gitu ya. Tapi kita lihat bahwa V0-nya itu adalah V1 ya. Nah, kemudian diuraikan, nanti ketemu bahwa V0 sama dengan min JV2. Baru sekarang KCL pada node 2. KCL pada node 2 bahwa V0 min J1 sama dengan tambah V0 ini nih yang masuk ya. Ini tadi yang keluar, yang masuk tambah 1 nih. 2V0 tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Diinikan nanti ketemu bahwa min 2 plus JV0 ditambah JV2 sama dengan V1. V0-nya kita punya JV2 gitu ya. Ini harusnya VO bukan V0. VO. Nah, VO gitu. VO-nya kita masukkan ke persamaan kedua nih ya. Nanti ketemu V2. V2-nya adalah 0,5 plus J 0,5. Maka Z Thevenin-nya adalah V2 dibagi 1. Satunya adalah 1 ampere. Ini ya, 1 ampere. V2-nya V pada tegangan 1 ampere pada ZL ya, pada ZL. Nanti ketemu Z Thevenin-nya 0,5 plus J 0,5. Nah, supaya terjadi transfer daya maksimum, maka ZL-nya adalah Z Thevenin konjugat. Jadi 0,5 min J 0,5. Konjugatnya ya sekarang.
Nah, terus untuk mencari VT peninnya, ini pakai gambar yang B, ya. Pakai KCL lagi, pakai KCL untuk VO. 2VO, ini 2VO ini sumber arus ini ya. 2VO adalah sumber arus. Ini mengalirnya ke kiri, tidak ada yang ke kanan karena ke kanan tuh open circuit. 2VO ditambah 12 min VO per 1, 12-nya yang ini, yang sumber tegangan dipasang ya. Sumber tegangannya dipasang. Plus 12 min VO per 1 dikurang VO per J ini. J itu dari L sama dengan 0. Nanti ketemu VO-nya min 12 per 1 plus J. Gitu ya. Terus untuk yang clockwise, arah clockwise loop, VO min 2 VO kali min J gitu ya. Kali min J ditambah VT pening. Ini sebenarnya pembagi tegangan bahwa VT pening ditambah 2 VO gitu ya. Sama dengan VO dikurangi VO yang pada min J1 pada kapasitor. Nanti ketemu ini adalah 1 min J2 kali VO. Gitu ya. Nah, setelah ketemu VO-nya tadi berapa? Aduh. VO-nya adalah min 12 per 1 plus J. Dimasukkan ke sini. Nanti ketemu VT nya adalah 18 atau 19 sudutnya 71,6 ya. Ini adalah ingat, average itu hanya pada resistor, bukan pada induktor atau kapasitor. Jadi ketika kita ngitung V average, V Thevenin kuadrat dibagi 8 RL gitu ya. Setengah dari apa nih? V Theveninnya maksimum nih ya. Jadi 8 RL ini karena si apa nih? Dipasang lagi ya si ininya. Ketika mencari daya, pasang lagi si ZL-nya ya. ZL-nya dipasang lagi, yaitu ZL-nya berapa? 0,5 min J 0,5. Terus si VT peninnya adalah V pada RL atau harus di ini dulu ya. Sebentar nih. Diturunkan dulu. Tapi gambarnya nggak bisa nih ya, saya kekurangan gambar. Jadi nanti kita lihat bahwa VL lama lagi saya stop sharing dulu.
Bentar ya, supaya kalian ngerti. Nah, kita lihat lagi. Nih, VT peninnya sudah ketahuan sebesar berapa tadi? 6 plus J18 ya. Nah, sekarang kita cari VL-nya. VL-nya adalah ZL dibagi ZL tambah ZT penin kali VT penin. Tapi karena ZL sama dengan ZT penin konjugat, maka nanti kita dapatkan si VL-nya ini adalah ZL dibagi 2 kali bagian real dari ZL atau boleh bagian real dari ZT penin gitu ya, dikali VT penin. Sedangkan daya rata-rata adalah setengah bagian real gitu ya, bagian real dari VL kuadrat dibagi ZL. Nah, ZL-nya ambil bagian realnya karena ini bagian real gitu ya. VL-nya diganti pakai VT penin gitu ya. ZL-nya ganti jadi RL. Nah, jadi di sini kan ada setengah VT penin ya, dikuadratkan jadi 1/4 kali setengah jadi 1/8. Nah, nanti ketemu V average-nya adalah, kita lihat V average gitu ya. Nah, V average-nya adalah VT penin kuadrat harga mutlaknya dibagi 8 RL gitu ya. 18,97 sekian dibagi 8 kali 0,5 nanti ketemu 90 volt. Nah, sampai sini mengerti nggak?
Halo. Nih soal nomor 3 nih. Sebuah rangkaian RLC paralel memiliki R 100 kilo ohm, L-nya 20 milihenry, dan C-nya 5 nanofarad. Tentukan frekuensi resonansi. Resonansi saja ya, gitu. Kemudian faktor kualitas, bandwidth, frekuensi cutoff. Nah, kita lihat. Frekuensi resonansi dicari dari rumus ini ya. Omega 0 sama dengan 1 per akar LC. Nanti ketemu 100 K radian per sekon. Gitu ya. Faktuality, kalau karena paralel maka R dibagi omega L boleh. Atau omega L kali RC boleh. Gitu ya. Pakai rumus ini R-nya 10 kilo. Jadi 100 kilo. Jadi 10 pangkat 5 dibagi omega 0-nya adalah 100 kilo rad per detik ya. Jadi 10 pangkat 5 rad per detik dikali L-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 3 Henry ya, karena 20 nano. Jadi ketemu Q-nya 50. Bandwidth-nya boleh pakai 1 per RC boleh pakai omega 0 per Q boleh ya. Omega 0-nya 100 kilo, Q-nya 50, nanti 2 kilo rad per sekon gitu ya. Karena Q lebih besar dari 10, maka frekuensi cutoff-nya omega 01, omega 1 dan omega 2-nya tinggal omega 0 dikurangi setengah B dan omega 0 ditambah setengah B gitu ya. Adalah rangkaian resonansi. Ada pertanyaan? Nah, kalau ini adalah contoh-contoh ya, tinggal kalian nanti dilatih saja ya. Dilatih, dikerjakan lagi. Jelas? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Pada kemana nih? Nah, ini sudah, kalian yang lainnya tinggal pelajari sendiri ya. Kita sudahi sekian, nanti ini saya kirim lewat WA ya. Saya kirim lewat WA ya. Jelas? Jelas Pak. Nah, kalau sudah, kita sudahi saja. Kita ujiannya masih lama, tanggal 26 ya. Tanggal 26. Ya, kalau gitu saya permisi ya. Pulang duluan ya. Siapa yang ini? Terima kasih Pak. Ya.